Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Hari ini kita akan mempelajari bab 1 pada buku Minano Nihongo. Sebelum kita mulai materinya, ada baiknya kalian siapkan print out atau PDF yang ada di handphone atau laptop kalian untuk menemani kita mempelajari materi hari ini. Sensei akan membacakan kosakata-kosakatanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pola kalimatnya. Untuk kosakata, kita akan mengenal cara penyebutan intonasinya, pengucapan intonasinya. Jadi saat nanti sensei mengucapkan intonasinya atau mengucapkan kosakatanya, kalian juga coba mengikuti sendiri dari rumah ya. Hai, hajimemashou. Kalau sudah siap dengan buku ataupun PDF yang ada di laptop dan handphone kalian, kita mulai bersama-sama. Pelajaran 1. Watashi. 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 Artinya untuk menyebutkan saya ya. Jadi untuk diri sendiri kita gunakan kata watashi walaupun pada kenyataannya ada boku, ada ore, macam-macam ya penyebutannya. Hanya saja untuk yang formal, yang biasa digunakan, kita bisa menggunakan kata watashi. Selanjutnya ada watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi. Untuk menyebutkan orang banyak atau jamak ya. Kata ganti orang ketiga yaitu kami atau kita. Lalu ada anata. 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 Anata di sini untuk menyebutkan kamu atau Anda. Walaupun pada kenyataannya anata ini jarang dipakai karena untuk anata sendiri bisa untuk memanggil suami ya. Jadi kalau misalkan orang yang sudah menikah, istri itu akan memanggil pada suaminya dengan kata-kata anata gitu ya. Jadi untuk anata sendiri nggak selalu berarti kamu atau Anda. Selanjutnya ada anohito di sini. Anohito. 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 Untuk menyatakan orang itu bisa menggunakan kata anohito. Orang itu siapa namanya ya? Orang itu tuh yang pakai baju merah. Nah, itu bisa menggunakan kata anohito. Selanjutnya anokata. 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 Anokata dengan anohito ini memiliki arti yang sama tetapi beda degree-nya atau derajatnya ya. Jadi kalau anokata ini lebih sopan dibandingkan dengan anohito. Biasanya kalau misalkan kita menyebutkan seseorang yang lebih tua dari kita atau yang lebih tinggi jabatannya misalkan di kantor atasan kita ya, bisa menggunakan kata anokata. Lalu selanjutnya minasang. Minasang. Minasang itu artinya untuk menyebutkan semuanya, hadirin sekalian, bapak ibu, teman-teman, anak-anak bisa pakai kata minasang. Jadi untuk menyebutkan banyak orang atau untuk meraih perhatian orang-orang bisa menggunakan kata minasang. Makanya tadi di awal minasang wa o genki desu ka? Ya, misalkan minasang apa kabar? Semuanya apa kabar? Bisa menggunakan kata minasang. Selanjutnya ada nani nani sang. Yang ada tanda kriwol di depannya itu nani nani. Nani nani itu untuk menyatakan titik-titik dalam bahasa Jepang ya, nani nani. Jadi kalau misalkan ada titik-titik sang, titik-titik cang, titik-titik kung, titik-titik jing. Nah, itu akan ibu sebutkan dengan nani nani sang, nani nani cang, nani nani kung, nani nani jing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nani naninya itu untuk menyatakan titik-titik. Nah, di sini ada sang, cang, kung, dan jing. Ini adalah akhiran untuk memanggil orang lain. Di depannya biasanya kita selipkan nama orang yang akan kita panggil. Sang itu yang paling normal dipakai, yang biasa dipakai menggunakan kata sang. Sang ada sama. Nah, kalau sama itu yang lebih tinggi lagi, degree-nya lebih tinggi lagi ya untuk menghormati orang lain. Biasanya kalau pakai sama itu, kalau kita bekerja di bagian jasa, kalau kita lagi berbicara pada customer, kita bisa menggunakan nani-nani sama. Nah, tapi di sini pakai sang juga sudah cukup sopan ya. Makanya di sini artinya saudara
titik-titik, tuan titik-titik, nyonya titik-titik. Misalkan saudara Tanaka, Tanaka-san, saudara Minari, Minari-san, nyonya Sakura, Sakura-san, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pakai sang itu bisa laki-laki maupun untuk perempuan ya. Jadi laki-laki ataupun perempuan menggunakan kata sang. Kita masuk ke bagian nani-nani chang. Untuk chang sendiri di sini merupakan panggilan kepada anak laki-laki maupun perempuan. Jadi yang masih kecil kita gunakan kata chang. Mungkin kalian pernah dengar film seri Shinchan ya, Chibi Maruko-chan. Nah, Shinchan itu kan laki-laki tapi pakainya chan. Tapi kalau Maruko, Maruko-chan dia perempuan. Maruko-chan, Shinchan gitu ya. Jadi untuk laki-laki maupun perempuan bisa menggunakan akhiran chan. Walaupun pada umumnya lebih ke anak perempuan biasanya yang menggunakan cang. Nah, untuk anak perempuan panggilan cang ini bisa sampai mereka besar ya, misalkan dipanggil oleh teman kecil mereka atau oleh kakak mereka atau orang yang mengenal mereka sangat dekat, bisa aja mereka menggunakan cang sekalipun si anak perempuan tersebut sudah beranjak dewasa. Karena mungkin terbiasa menggunakan kata cang untuk memanggilnya. Sementara untuk anak laki-laki, penyebutan memakai cang ini nggak bisa ya kalau untuk sampai dia beranjak remaja, dewasa, itu kesannya kayak mengkerdilkan, mengecilkan. Jadi kayaknya oh masih anak-anak, dan biasanya anak laki-laki nggak suka kalau misalkan dipanggil dengan panggilan cang karena dia ngerasa udah besar. Gitu. Nah, selanjutnya ada nani-nani kung. Untuk kung sendiri merupakan panggilan untuk anak laki-laki ya. Anak-anak kecil bisa menggunakan kung. Tanaka-kun, Yamada-kun. Jadi pakainya kung untuk memanggil anak laki-laki. Sampai usia berapakah penggunaan kung ini? Sampai anak SMP, SMA juga kalau dipanggil sama teman dekatnya atau sama orang tuanya bisa aja pakai kung ya. Tapi biasanya kalau deket banget sih nggak pernah ada penggunaan kata sang, cang ataupun kung. Ya, jadi mereka langsung panggil nama, nggak pakai akhiran sang, cang maupun kung. Oke, selanjutnya kita masuk ke nani-nani jing. Jing di sini artinya sendiri. Kalau jin itu manusia ya, jin, orang. Kalau manusia lebih ke ningging. Kalau jin ini terjemahannya bisa orang. Tapi kalau misalkan untuk nani-nani jing di sini itu adalah suatu kewarganegaraan. Misalkan kita menyebutkan orang Indonesia. Artinya dalam bahasa Jepang Indonesia jing. Orang Amerika, Amerika jing. Orang Jepang, Nihon jing. Jadi kalau misalkan kalian mau nyebutin, oh itu orang Jepang, bukan Jepang jing ya, tapi Nihon jing. Nihon jing. Tanaka adalah orang Jepang. Tanaka-san wa Nihon jing desu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan saya orang Indonesia, bagaimana ya kata-katanya? Tadi kan sayanya watashi, kemudian Indonesianya tetap Indonesia, warga negaraannya pakai jing. Kira-kira kalian merangkai kalimatnya seperti apa untuk menyatakan saya adalah orang Indonesia? Watashi wa Indonesia jing desu. Ada akhiran des, jangan lupa ya untuk menyatakan formalitasnya. Selanjutnya ada kata sensei. Ditulisnya sensei dalam hiragana maupun dalam huruf latinnya sensei. Dibacanya bukan sensei tetapi sensei. Huruf C yang terakhirnya itu dibaca panjang. Jadi huruf I-nya tidak usah diucapkan. Sensei. Huruf E ketemu huruf I dalam sebuah kata, huruf I-nya dihilangkan, ditambahkan menjadi panjang ya, kata panjang. Jadi sensei. Nah, untuk sensei ini bukan pekerjaan, tetapi panggilan profesi kepada orang-orang tertentu. Contohnya untuk guru, untuk dokter, untuk pengacara ya, yang umumnya dipanggilnya sensei. Di depannya kita boleh tambahkan namanya, nama orang tersebut siapa. Misalkan nama sensei Fajrian. Jadi bukan kalian panggil sensei Fajrian, bukan, tetapi sebutkan dulu namanya di depan. Fajrian sensei. Kira-kira seperti itu ya. Rian sensei, Fajrian sensei, Yamada sensei, Tanaka sensei. Jadi untuk memanggil guru kita atau memanggil seseorang yang bergelar dokter, misalkan dia seorang dokter di rumah sakit, kita bisa panggil sensei ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada kyoshi. Nah, kyoshi ini juga artinya guru. Kyoshi. Kyoshi artinya guru. Berarti dia merupakan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sama sensei, Fajrian-san,
Nani o shimasu ka? Apa yang kamu kerjakan? Oh, watashi wa kyoshi desu. Saya seorang guru. Watashi wa kyoshi desu. Saya seorang guru. Ya, jadinya orang-orang tahu, oh ya, kamu seorang guru. Jadi bukan bilang watashi wa sensei desu. Nah, itu berbeda lagi. Karena sensei itu panggilan, sementara kyoshi adalah sebuah pekerjaan. Pas kita bilang saya guru, nah pakailah kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Lalu ada kata gakusei. Gakusei. Gakusei di sini ditulisnya gakusei, tapi jangan dibaca gakusei. Ucapkan gakse, 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 yang artinya mahasiswa. Sementara untuk kalian sebagai siswa SMA itu biasanya pakai gakse a, biasanya pakai seito, seito. Di sini belum ada ya, nanti akan saya berikan lewat grup WA untuk pernyataan siswanya. Oke, selanjutnya setelah kata gakse yang artinya mahasiswa, kita akan masuk ke kaishain. Kaishain. Kaishain di sini adalah karyawan atau karyawati atau pegawai perusahaan. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu kerjaannya apa? Watashi wa kaishain desu. Kalau nggak ada penyebutan nama perusahaannya, kita sebutkan saya seorang karyawan. Jadi pakainya watashi wa kaishain desu. Itu ya, kaishain. Kaisha artinya perusahaan, ing-nya yang menyatakan karyawannya, kaishain. Oke, selanjutnya setelah kaishain di sini ada shaing. Nah, shaing ini ditulisnya shaing ya, tapi dibacanya shaing. Shaing ini di depannya bisa disebutkan perusahaan, nama perusahaannya apa. Misalkan pegawai perusahaan PLN. Misalkan namanya wadare. Toto ya, misalkan Bapak Toto adalah seorang pegawai PLN. Nah, di sini PLN dengan kantornya itu kita bisa gunakan PLN Shaing Des. Ya, karena di sini terjemahannya pegawai perusahaan atau dipakainya mengikuti perusahaan, misalkan ABC no Shaing. ABC itu dibacanya kalau dalam bahasa Jepang jadi pakai bahasa Inggris ABC. ABC no Shaing, pegawai PT ABC. Nah, jadi kalau misalkan pegawai PLN gimana? Kalau mengikuti contoh kalimatnya ABC no Shaing. Berarti kalau PLN no Shaing. Jadi kalau misalkan Bapak Toto adalah karyawan PT PLN. Bagaimana ya terjemahannya? Toto sang wa PLN no Shaing des. Toto sang wa PLN no Shaing des. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi.